Hai Church, Merry Christmas, Happy New Year. Saya mengucapkan selamat datang untuk semua jemaat, baik yang dari IFJF Bandung, IFJF Batam, juga seluruh IFJF lainnya. Welcome to join, welcome to the house. Di tahun yang baru ini, saya percaya bahwa kita semua menghadapi greater destiny. Dan bulan ini kita akan bicara tentang you are destined, you are chosen. Chosen and destined, itu adalah tema yang kita pilih untuk bulan ini. Dan saya percaya kita sama-sama akan melihat karya Allah dalam kehidupan kita di tahun ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk tahun 2020 yang begitu luar biasa. Kami mau melihat ada sesuatu yang jauh lebih besar di tahun yang baru. Ada terobosan-terobosan yang lebih besar di tahun ini. Kami percaya bahwa perlindungan Allah nyata. Kami percaya bahwa Allah ada beserta dengan kami. Dan hari ini kami akan mulai ibadah kami untuk yang pertama kali di tahun ini. Dan kami minta hadirat Tuhan turun dimanapun kami berada. Di living room, di semua rumah-rumah di mana kami ikut ibadah hari ini. Kami minta hadirat Allah turun dan Allah berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya bilang amin. Yay, good morning church. Welcome to IFJF online service. It's good to see you again. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. So come, let's stand up. Let's give Him honor and glory. Let's sing our praises to God. Amen. My eyes are fixed on you, not what I face, not what may stand before me. I know you lead me through the desert place, the storms that rage around me. Savior, Redeemer, Defender and Healer, every single step of the way, you never change. I will bless your name. Every breath I take, I will praise you from the valley to the mountain tops. I will lift my hands. I'm not
Saudara, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama mengisi akses form I Declare lewat Instagram IFGF BDG. Masuk lewat link tree yang sudah disediakan. Saudara bisa download, saudara bisa isi form I Declare. Ada sesuatu yang kita perlu untuk tanam, iman. Ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan waktu kita tulis. Ada sebuah tindakan iman. Dalam Greater Destiny ada satu bagian yaitu destination, yang dibikin oleh kata destiny adalah destination. Kita perlu untuk bikin tujuan, destinasinya. Kita perlu mau kemana, plannya gimana, goalnya apa, mau kemana kita tahun ini. Dan percayalah, apapun yang saudara tulis, apapun yang saudara masukkan ke situ, lalu kita doakan sama-sama, lalu kita kerjakan, saya percaya it will come to pass, akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Amin. Dan saya mau berdoa, mari kita sama-sama angkat hati kita dekatkan segala sesuatu yang kita rencanakan kepada Tuhan, supaya apapun yang kita rencanakan ini bisa Tuhan berkati. Mari Bapa, kami bawa setiap rencana kami, segala sesuatu yang jemaat Tuhan sedang ada dalam hatinya saat ini, their desires, semua yang sedang mereka pikirkan, rencana-rencana dalam tahun ini, kami minta biar Tuhan turut bekerja. Apapun yang sedang mereka tulis, apapun yang sedang mereka persiapkan, apapun yang akan nanti mereka tulis dalam form I Declare, hamba berdoa biar sungguh Tuhan yang tolong, ada terobosan, ada breakthrough dalam tahun ini. Dan kami percaya bahwa tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Kami percaya bahwa perlindungan, pertolongan, favor daripada Tuhan ada di dalam nama Yesus. Amin. Thank you Jesus for your unending love, God. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Let's come and worship Him. Where would I run to the thrones of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of sin. Thank you, Lord God. There is the Son who came in grace and truth. How great the love, that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful, wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified
and worship Him with all your heart, with all your soul. Let's sing to God. Hallelujah. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyembah Dia. Hallelujah. To you all the glory, Lord. To you all the glory, God. I'm forever, I'm forever, I'm forever yours. Thank you, Lord. Saya mau ajak saudara semua di tahun yang baru, di awal tahun, untuk melibatkan Tuhan, untuk melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan salah satunya yang perlu kita doakan adalah kota tempat di mana kita ada. Saya mau ajak berdoa semua untuk kota Bandung, juga dimanapun saudara ada. Berdoa untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Ada banyak sekali yang perlu kita doakan, distribusi vaksin dan perlindungan Tuhan. Dan saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa, bersyafaat untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa, Bapa, kami minta Allah hadir. Kami minta penjagaan Tuhan yang nyata. Kami minta biar Tuhan hadir di awal tahun ini. Di tengah-tengah fasting and prayer 2021, kami juga berdoa biar Tuhan sungguh ada. Kami berdoa untuk bangsa kami, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang, Tuhan yang jagain kota kami, kelilingi, pagari para malaikat, jagain kami semua, kasih kami perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Semua jemaat dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Mereka yang sedang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan turun. Dan kami semua yang sehat dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sempurna. Dan kami berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin di bangsa ini. Kami berdoa biar tangan Tuhan ada pada mereka, biar sungguh pertolongan Tuhan ada di situ. Kami berdoa untuk distribusi vaksin, biar sungguh seluruh bangsa ini bisa segera mendapatkannya, dan kami semua bisa terlepas dari pandemi ini dengan cara yang cepat dan cara yang baik. Kami minta biar pertolongan Tuhan nyata ada di sana. Kami minta biar sungguh pertolongan Tuhan nyata dalam semua pemerintahan, mulai dari atas sampai ke bawah, sampai ke yang terdekat dengan kami. Biar sungguh Tuhan yang ikut campur dalam segala sesuatunya. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Biar sungguh bangsa ini boleh jadi bangsa yang Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pegang. Karena Tuhan lihat kami berlutut dan berdoa untuk bangsa ini. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know
Karena Dia hidup, karena Dia hadir di setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa the future is bright. Amin. Bahwa kehidupan kita, masa depan kita ada dan harapan itu tidak hilang. Dan saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Kali ini saya ajak saudara untuk sama-sama kita semua berdoa. Dimanapun saudara berada, saudara boleh gandengan tangan dengan keluarga saudara, anak, dengan ayah, dengan mama, semua boleh gandengan tangan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk semua keluarga, untuk semua hubungan. Hamba berdoa biar sungguh hadirat Allah turun, sukacita, damai sejahtera, peace ada dalam semua rumah. Dan hamba berdoa biar sungguh semua ikatan-ikatan yang rusak Tuhan pulihkan, semua hubungan yang rusak Tuhan pulihkan. Dan sungguh hamba berdoa biar semua keluarga boleh terjadi pemulihan. Mereka yang dalam kondisi baik, hamba berdoa biar sungguh semakin erat dan semakin kompak. Mereka akan menjadi begitu solid sehingga mereka akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat di tempat ini yang saat ini sedang berdoa. Keluargamu akan memuliakan Tuhan kemanapun engkau pergi. Dan apapun yang sedang terjadi, semua masalah hamba berdoa di dalam nama Yesus akan selesai. Tuhan yang tolong dan akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam semua hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, hubungan saudara, semua hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada sebuah kesembuhan, ada sebuah pemulihan, dan ada keluarga yang akan semakin baik dan semakin baik di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bilang amin. Dan saya percaya di tahun yang baru ini kita semua mau sama-sama beribadah minggu depan kembali di channel yang sama di YouTube IFGF Bandung. Selama bulan Januari kita tidak akan ada ibadah on-site. Kita akan tunggu sampai penyebaran dari pandemi di kota Bandung lebih baik dan lebih aman sehingga nyaman untuk kita semua bisa kembali beribadah on-site. Selama itu kita akan jam 8 lewat channel yang sama, bersama-sama kita akan ibadah. Amin. Ada nomor-nomor yang saudara bisa kontak, ada email dan juga ada nomor hotline. Saudara bisa kontak lewat itu. Saudara juga bisa kontak lewat Linktree yang ada di IFGF BDG. Tolong masukkan, tuliskan semua pokok-pokok doa saudara. Kami sangat rindu untuk berdoa untuk semua pokok doa saudara, dan kami sangat senang untuk lihat semua kesaksian demi kesaksian di mana doa dijawab. Amin. Mari kita juga persiapkan hati kita untuk mendengarkan sermon dari Pastor Sammy, dan juga mari kita saksikan sama-sama Cutting Edge News. God bless you. Hai, Happy New Year kepada Anda semua yang lagi nonton IFGF Online Service ini. Nah, gak kerasa ya, kita udah masuki tahun yang baru dan tentunya with a greater destiny. So let's start this year with prayer and fasting selama 21 hari yang akan dimulai besok sampai tanggal 24. Nah, dan juga kita bisa menuliskan resolusi-resolusi apa nih yang kita mau buat di tahun ini di form I Declare, dan Anda bisa mengisinya melalui link berikut ini. Apakah salah satu resolusi Anda di tahun 2021 adalah memulai perjalanan iman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan? Nah, pas banget nih karena pendaftaran kelas iGrow batch pertama di tahun 2021 sudah dibuka untuk kelas Come, Grow, Serve, dan Lead. Kelasnya akan dimulai 2 minggu lagi, tanggal 18 Januari sampai 8 Maret. Setiap Senin jam 7 malam via Zoom. Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Jangan lupa untuk follow our social media di Instagram @IFGFBDG dan juga subscribe YouTube channel IFGF Bandung. Jangan lupa juga untuk visit our website di www.ifgfbandung.org untuk mengetahui informasi-informasi terupdate
dan juga untuk download Cutting Edge Magazine terbaru bulan Januari. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan via online bisa melalui nomor rekening berikut atau dengan cara scan QR Code. Saya pribadi sangat bersyukur karena saya dan keluarga masih bisa hidup berkecukupan hingga saat ini. Namun beberapa orang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan untuk keperluan sehari-hari. Maka dari itu, bantuan dari program City Care masih tetap bisa diberikan dan kami akan memastikan bantuan tepat pada sasaran kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Thank you for your generosity because what you give means a lot to them. Memasuki tahun 2021, kita semua berharap vaksinasi bisa segera dilakukan. Namun, kita pun harus tetap menjalankan apa yang menjadi bagian kita, yaitu jangan kendor untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena banyak kasus penularan berasal dari klaster keluarga. Walaupun lelah, jangan lengah, tetap jaga kesehatan dan taruh harapan kepada Tuhan. Sekian news kali ini. Selamat tahun baru dan selamat beribadah. Hello church, welcome to the house. Selamat tahun baru. Akhirnya kita masuk juga di 2021. Setelah melewati 2020 yang ada buat banyak orang dikatakan tidak mudah, ada juga orang yang bilang bahwa itu biasa-biasa saja. Tetapi harus kita akui bahwa 2020 merupakan tahun yang unik untuk semua orang. Dan hari ini kita ada di sini karena perkenanan Tuhan, karena the favor of the Lord, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan saya rindu kita masuk di 2021 ini dengan penuh pengharapan. Dan tibalah kita di minggu yang pertama di 2021. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sungguh saya senang banget hari ini bisa ada bersama-sama dengan Anda. Dan untuk Anda yang bergabung dalam K Group, Anda bisa dapatkan kalender yang sudah kami cetak, sudah kami persiapkan untuk jemaat semuanya. Anda bisa hubungi K Group leader Anda dan Anda bisa mendapatkannya dari mereka. Juga untuk Anda semuanya yang di rumah, saya berdoa Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur karena sebentar kita akan untuk pertama kalinya di 2021 melakukan perjamuan kudus secara corporate, secara online. Dan saya berdoa sungguh kuasa kebangkitan Kristus terus ada dalam kehidupan Anda dan saya. Juga saya rindu untuk mengingatkan dari tanggal 4 sampai 24 Januari gereja FGF di mana-mana seluruh dunia kita mau berpuasa selama 21 hari. Untuk detailnya nanti Anda bisa lihat di website, Anda bisa kemudian tanya ke grup leader Anda. Intinya adalah ada sesuatu yang kita korbankan secara fisik, secara lahiriah, secara badani, dan kita menggunakan waktu yang ada untuk mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi tanggal 4 sampai 24, 21 hari doa dan puasa. Bersama-sama kita mengawali tahun yang baru dengan doa dan permohonan kepada Tuhan, dan saya rasa itu baik. Di Januari ini tema kita adalah destined. Destined artinya adalah dipilih. Destined artinya ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk maksud yang baik. Destined artinya ditunjuk langsung, appointed sama Tuhan. Dan tema kita di sepanjang 2021 merupakan Greater Destiny, atau kita semuanya mempunyai panggilan yang lebih besar daripada kemauan kita sendiri. Dan izinkan saya hari ini, saya ingin memberitakan firman yang singkat pagi ini, yang saya beri judul Marilah Kita Bercermin. Marilah kita bercermin. Mungkin ini merupakan sebuah hal yang mungkin agak asing untuk pria-pria, saya nggak tahu. Tapi mungkin wanita lebih erat, lebih akrab dengan cermin, berdandan sebelum pergi dan sebagainya. Tetapi Alkitab setidaknya 14 ayat di berbagai tempat di dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk bercermin, mengajarkan kita untuk melihat, reflect, bayangan apa yang ada lewat cermin tersebut. Dan hari ini kita sama-sama akan baca firman Tuhan ya.
Di Yakobus pasal yang pertama ayat 23 sampai ayat 25, Rasul Yakobus merasa perlu untuk mengajarkan kepada jemaat gereja mula-mula tentang bercermin. Dikatakan demikian, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tapi apa yang terjadi? Baru saja ia memandang dirinya. Jadi itu rupanya dia tidak terlalu lama memandang dirinya. Dia tidak terlalu lama mengamat-amati dirinya. Dia tidak terlalu lama untuk reflect. Dia tidak terlalu lama untuk bercermin. Dan dikatakan sedang ia mengamati mukanya yang sebenarnya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Baru ngaca udah lupa mukanya seperti apa, karena dia kurang lama bercermin. Dia gak serius reflect akan apa yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi barang siapa meneliti, jadi bukan cuma sekedar, bukan cuma sembarang, tetapi butuh waktu, butuh niat, butuh usaha, butuh keseriusan untuk reflect, untuk melihat, untuk bercermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apalagi hukum yang lebih tinggi daripada apa yang ada dalam Alkitab kita, yang telah dituliskan untuk Anda dan saya, untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Dikatakan yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sungguh-sungguh bercermin, sungguh-sungguh reflect akan apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan sudah destined, tetapkan yang sebetulnya yang terbaik untuk kehidupan Anda dan saya. Di Amsal 27 ayat 19 saya senang ayat ini mengatakan demikian. Seperti air mencerminkan wajah. Kalau orang jalan, kalau orang hiking nggak sempat bawa kaca, orang mungkin ke danau, mungkin ke sebuah tempat yang ada airnya, dia bisa bercermin, ada refleksi di situ. Ada bayangan muka dia sendiri di situ. Dan kemudian seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi rupanya ada bayangan yang bisa dilihat dari wajah orang, tetapi ada juga bayangan yang keluar dari hati orang. Dan setiap Anda dan saya nggak tahu tentang Anda. Ada orang yang nggak percaya sama namanya New Year's Resolution, atau membuat janji-janji tersendiri ya di awal tahun. Tapi ada juga orang yang selalu tiap tahun membuat resolusi atau janji pribadi, apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia tuntaskan sepanjang tahun 2021. Terserah Anda. Saya rasa adalah baik, tetapi untuk kita planning sesuatu lah untuk masuk 2021. Karena orang yang gagal berencana, maka dia merencanakan dirinya untuk gagal. Dan saya sendiri suka sama yang namanya kalender, sama yang namanya kegiatan-kegiatan yang saya tulis. Dan saya senang sekali sudah berapa minggu saya setting jadwal saya untuk 2021, dan saya mendapati kalender saya 2021 dalam keadaan sangat penuh sekali. Setiap hari ada kegiatan, setiap hari ada pekerjaan, setiap hari ada sesuatu yang harus saya lakukan, yang harus saya buat, yang harus saya ketik, yang harus saya telepon, yang harus saya kasih aktivitas yang dengan intensitas yang tinggi. Saya senang hari-hari seperti itu. Saya tidak suka untuk masuk dalam sebuah bulan tanpa saya tahu saya harus ngapain di bulan itu. Dan kalau bisa setiap hari full, lebih baik buat saya. Ada meeting demi meeting online dan onsite dan yang harus saya kerjakan. Dan saya suka itu. Saya suka untuk berjalan dengan cepat. I'm a fast moving person. Saya nggak suka berada di sebuah tempat untuk waktu terlalu lama. Saya senang berjalan dengan cepat sekali. Dan tahun 2020 mengajarkan kita semuanya, mengajarkan saya, mengajarkan Anda, bahwa kita diajarin Tuhan untuk juggling. Anda tahu juggling ya? Kalau orang bermain dengan dua bola gitu, dia putar-putar di atas, juggling. 2020 kita diajarkan Tuhan untuk piawai, untuk pandai memainkan dua bola ini, namanya wisdom, kebijaksanaan, dan faith, dan iman. Bukan ini terjadi dalam kehidupan kita sepanjang 2020. Kadang-kadang perlu iman untuk bergerak, meskipun ada takut juga. Tapi di tengah bergerak itu kita harus pakai kebijaksanaan, kita harus wise, kita harus punya wisdom, kita harus berpikir, kita harus berdoa, kita harus memakai hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Iman, kebijaksanaan, iman, hikmat, terus menerus maju seperti itu. Dan saya rasa
adalah baik di tengah kalender yang penuh di mana kita memang harus bergerak untuk maju, kita harus menjadi orang yang aktif. Saya rasa dalam area kehidupan Anda dan saya, kita juga harus belajar. Saya harus belajar dan saya berdoa semua jemaat Tuhan di minggu yang pertama ini belajar untuk merefleksikan kehidupan kita sebelum kita melangkah terlalu jauh. Sebelum berlari, doa saya adalah setiap dari kita mau untuk berhenti sejenak. Ini belum terlambat, baru minggu yang pertama di tahun ini, di tahun yang baru 2021 untuk berhenti sejenak dan kemudian belajar untuk bercermin, belajar untuk reflect, belajar untuk melihat sebelum terlanjur berlari jauh. Karena if we are not careful, we will keep on running and forget to reflect. Kita mempunyai sebuah tendensi, kita mempunyai sebuah naluri untuk maunya jalan, kita maunya maju, kita maunya melangkah dan kemudian kita lupa untuk bercermin. Tapi marilah kita belajar untuk bercermin di hari-hari yang pertama dari tahun yang baru ini. Dan yang saya senang dari firman Tuhan di sini, kalau boleh saya simpulkan untuk kita semuanya, ada beberapa hal yang saya bisa pelajari dari bercermin. Lewat firman Tuhan, lewat suara Tuhan, lewat apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Reflecting gives me the authority to decide what comes and what stays. Ketika saya merenung, ketika saya berhenti sebentar, ketika saya pause, ketika saya sela, ketika saya beristirahat, ketika saya bercermin, maka itu sebetulnya memberikan otoritas dalam kehidupan saya untuk saya bisa menjaga. Hey, kamu, hal yang buruk, kamu tinggal di 2020, kamu gak boleh ikut 2021. Atau, hey, sesuatu yang baik, kamu boleh masuk, kamu boleh ikut sama saya di 2021. Kalau kita nggak berhenti sejenak dan berpikir, maka kita akan izinkan segala sesuatu 2020 masuk bersama dengan kita di 2021 dan kita menjadi manusia yang sama 2021, cuma ganti kalender doang. Dan saya rasa itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi penjaga dari hari-hari kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami berlaku bijaksana. Sebuah mazmur yang terkenal di Mazmur 84 ayat 11 dikatakan demikian. Lebih baik satu hari di dalam pelatarannya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di mana saya bisa merenung, saya bisa berdoa, saya bisa berpikir dalam pelataran Tuhan, dalam hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain di mana saya sibuk mengurus 1001 pekerjaan yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang-orang fasik. Nah di sini firman Tuhan membukakan kepada kita semua bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita reflect, ketika kita bercermin, ketika kita berpikir, ketika kita berdoa, ketika kita pause, ketika kita sela, ketika kita rest, dikatakan I would be a doorkeeper in the house of my God. Aku akan menjadi seperti orang yang menjaga pintu. Ketika orang menyediakan dirinya untuk dia mau pause sebentar, rest sebentar, dia istirahat sebentar, bercermin sebentar, maka Tuhan memberikan kepada dia otoritas untuk bisa menjadi penjaga pintu. Jangan masuk, jangan masuk. Kamu buruk, kamu punya sikap yang buruk, saya gak mau bawa sikap yang buruk 2021. Oh, kasih pengharapan, sukacita, kamu ikut sama saya di 2021. Tetapi yang lain yang jelek kamu tinggal di tahun 2020. Itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita gak mengulangi hal yang salah, yang sama kita ulangi bertahun-tahun dan berulang-ulang di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena if you don't reflect, you tend to repeat. Kalau kita gak bercermin sejenak, kalau kita gak diam sejenak, kalau kita gak pause, kalau kita gak betul-betul berpikir di dalam dia, maka kita punya tendensi untuk mengulangi. Dan kalau yang diulangi itu yang bagus, maka itu adalah sesuatu yang benar dan harus dilakukan. Tapi bagaimana kalau yang diulangi itu adalah sesuatu yang salah, berulang-ulang. Beberapa minggu lalu kami memberanikan diri untuk liburan ke Bali. Nggak berani naik pesawat terbang, sehingga saya nyetir mobil dari Bandung ke Surabaya dan kemudian ke Bali dan sebagainya. Dan Anda tahu, kalau kita ke Bali misalnya naik kapal terbang, maka ada limit, ada batasan kan. Berat barang berapa yang boleh dibawa per kopernya ada berapa. Tetapi mentang-mentang naik mobil, maka itu udah kayak pindahan. Pergi ke Bali, sebetulnya di Bali segala sesuatu juga ada, warung juga banyak, minimart juga banyak. Tetapi sepertinya kita pengen bawa segala sesuatu aja.
dari Bandung, baik itu pakaian, baik perlengkapan, baik apapun lah, makanan, panci, rice cooker. Takut di sana nggak ada takut. Padahal kalau naik kapal terbang dengan barang yang terbatas yang boleh dibawa, survive aja. Tapi karena banyak tempatnya, bagasinya muat, maka dipenuhin aja deh, dipenuhin. Dan kemudian kita pergi ke sana dan sampai di sana ada yang terpakai, ada juga yang sampai pulang nggak dipakai barangnya. Ada juga yang sampai kita pulang dan kemudian kita beresin kembali, keluarin dari mobil, kita baru ingat, oh iya kita bawa ini ya. Kita lupa kita bawa itu karena barangnya terlalu penuh di bagasi. Ada juga barang-barang yang sampai di sana sudah nggak bisa dimakan lagi sehingga harus dibuang. Dan sebetulnya kami sekeluarga bisa melakukan itu dengan lebih bijaksana. Dan hari ini yang saya mau tanyakan kepada Anda sebagai gatekeeper, sebagai orang yang berdiri di ambang pintu dan menjaga apa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk di tahun 2021. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, Gereja Tuhan IFJF Bandung, Batam, Church, what do you need to bring along in 2021? Siapa yang punya otoritas untuk izinkan hal apapun untuk masuk 2021? Anda yang punya otoritas untuk mengizinkan apapun itu untuk bisa masuk bersama dengan Anda di tahun 2021. Kalau ada hal yang jelek dari 2020, dari sikap, pemikiran, attitude kita, semangat kita, sampai masuk ke 2021, Anda jangan menyalahkan orang lain. Itu adalah keputusan dan otoritas dari Anda untuk membawa apapun yang buruk di 2020 masuk ke dalam 2021. Dan izinkan saya untuk mengingatkan kita semuanya bahwa mungkin ada banyak hal yang buruk yang perlu ditinggal di tahun 2020 dan gak perlu masuk ke tahun yang baru di dalam kehidupan kita semuanya. Karena itu setiap tahun di awal tahun, saya sebagai gembala, kita sebagai gereja mengingatkan orang untuk mengisi form namanya I Declare. Saya mengucap syukur tiap tahun ratusan dari Anda mengisi form I Declare. Dan tahun ini kita akan lakukan secara digital, Anda isi dan deklarasikan apa yang ingin Anda raih selama tahun 2021. Deklarasikan apa yang ingin Anda tinggalkan di tahun 2020 supaya Anda nggak mengalaminya lagi. Mungkin sikap yang buruk, pemikiran yang buruk dan sebagainya. I declare itu penting. Kenapa? Karena I declare itu memberi nama akan apa yang baik yang mau kita bawa 2020. Saya ingin lebih sabar, saya ingin lebih mengasihi istri, saya ingin lebih bisa mengajar anak-anak misalnya. Anda tulis itu, berikan nama, karena nama itu punya kuasa. Ketika Anda menulis I declare, maka Anda memberikan nama kepada sesuatu yang ingin Anda tinggalkan atau sesuatu yang ingin Anda bawa. Misalnya, saya ingin lepas dari adiksi atau kebiasaan yang buruk. Apa itu kebiasaan buruknya? Misalnya Anda tulis berjudi, pornografi, dan kemudian alkoholisme dan sebagainya. Itu punya nama. Sebaiknya kalau Anda nggak mau tulis di form I declare nggak apa-apa, tapi Anda tulis somewhere, Anda sebutkan, saya mau tinggalkan itu di tahun 2021 karena nama itu penting. Kenapa? Karena di Alkitab berkata begini ya, di Filipi 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala nama yang lain yang mau Anda tinggalkan. Adiksi, segala macam pemikiran yang buruk, kepahitan, iri hati dan sebagainya. Kasih itu nama. Saya iri dengan si A, saya iri dengan si B, saya kesel dengan si C, saya benci dengan si D. Anda sebut karena dikatakan di bawah kolong langit, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan karena Dia diberikan nama di atas segala nama yang lain. Tapi kan untuk memberi nama itu semua perlu mikir, perlu bercermin, perlu reflect, perlu berkaca, perlu berdoa, perlu merenung, butuh pause, sela sebentar sebelum kita bisa masuk lebih jauh di 2021. Dan yang saya senang firman Tuhan memberikan kepada saya sebuah insight, sebuah hal yang bisa saya pikirkan dan saya ingin bagikan kepada Anda bahwa reflecting gives me the time to scan the condition of my soul. Dengan saya bercermin, dengan saya merenung, dengan saya diam aja sebentar, memberikan kepada saya waktu untuk scanning, untuk memeriksa
kondisi daripada jiwa saya. Sudah terhitung selama hampir 1 tahun ini berapa kali saya rapid. Berapa kali volunteer itu rapid. Seminggu 2 kali saya ditusuk, diambil darahnya. Dan kemudian dicek positif COVID atau tidak dan sebagainya. Sudah berapa kali di swab hidung, dimasukin alat dan kemudian diambil cairan sedikit untuk ngetes apakah positif COVID dan enggak. Kita cek sering sekali. Dan kemudian di masa pandemi ini saya puji Tuhan saya bisa periksa darah lengkap kesehatan saya. Puji Tuhan saya lebih sehat dibanding 5 tahun yang lalu. Fungsi ginjal, hati dan sebagainya. Cuman satu hal yang naik, saya nggak ngerti kenapa, kolesterol. Saya perlu bekerja untuk melakukan sesuatu untuk menurunkan kolesterol saya yang mulai di borderline, dan saya tidak suka akan hal itu. Tetapi kalau kita spend waktu dan biaya dan uang untuk scanning kesehatan kita, untuk scanning fungsi hati kita, fungsi ginjal kita, untuk scanning kita punya tekanan darah, untuk scanning apakah kita positif sama virus ini dan itu dan sebagainya. Kapankah kita mau berhenti sejenak dan bercermin untuk mau scanning jiwa kita? Karena butuh waktu, butuh keseriusan, butuh usaha untuk melakukan itu. Dan ketika itu terjadi maka kita bisa menelaah, kita bisa melihat, kita bisa berpikir lebih lanjut bagaimana keadaan jiwa kita untuk masuk di tahun 2021. Teman saya dia cerita kakeknya konon kabarnya dia punya janggut yang sangat lebat sekali, kumis janggutnya lebat sekali seperti Santa Claus dia bilang. Kakek dia begitu, dan kemudian ketika kecil mereka suka dibawa ke cabin, mereka suka dibawa di sebuah pondok di hutan, dan kemudian mereka camping di tengah-tengah hutan di dalam pondok itu, dan kemudian di situ mereka bawa begitu banyak makanan. Dan dia cerita kepada saya suatu kali kakeknya ini membawa untuk semua orang cheesecake, roti keju yang sangat enak sekali, benar-benar full keju, wangi luar biasa. Dan kemudian dipotong-potong dan semuanya makan, dan kakeknya makan dengan lahap, satu bagian dan satu bagian dan satu bagian lagi. Dan kemudian mereka melewati malam Natal di dalam kabin, mereka bercanda, mereka bercerita dan sebagainya. Dan kemudian mereka tidur, besoknya hari Natal mereka berceria, mereka merayakan Natal dengan sukacita, tukar kado di dalam kabin dan sebagainya. Dan kemudian siang hari, teman saya berkata bahwa siang hari kakeknya berkata bahwa ada sesuatu yang bau di rumah ini. Ada sesuatu yang baunya busuk dan menyengat di rumah ini, apa ya? Dan kemudian dia mulai cari-cari, bahwa dia katakan semua kamar bau busuk. Dan kemudian dia ciumi cucunya satu-satu. Kalian mandi, kalian bau, kalian mandi, semua mandi. Dan kemudian ketika cucu-cucunya selesai mandi semua, dia cium lagi. Kamu masih bau, kamu kotor, ada sesuatu yang bau dengan kamu mandi lagi. Dan kemudian dia keluar dari pondok itu, dia keluar dari cabin itu, dan kemudian dia pandangi pohon-pohon dan dia berkata, dunia kok bau, outdoor pun bau, apa yang bau? Dan kemudian cucunya yang kecil bilang, kakek kesini. Dan kemudian dia mendekati cucunya, ada apa cu? Itu kok di kumis dan jenggot kakek ada banyak sisa cheesecake, ada bekas sisa keju di situ. Dan kemudian dia bercermin dan kemudian dia melihat, oh iya banyak banget sisa keju. Ternyata yang membawa bau busuk di mana-mana bukannya cucunya, bukannya setiap ruangan, dan dunia ternyata tidak busuk. Ternyata yang busuk adalah jenggotnya sendiri. Keju busuk di dalam jenggotnya. Dan itu semua bisa dia lihat ketika dia bercermin. Gereja Tuhan, apa yang mau Anda bawa di tahun 2021? Marilah kita mempunyai waktu untuk melihat, scanning jiwa kita, scanning roh kita. Apa yang kira-kira Tuhan mau kita bawa untuk di tahun yang baru. Karena ngecek orang lain gampang, tetapi ngecek diri sendiri itu paling susah. Before I check on everybody else, I need to check on myself. I need to check on myself. Kalau Anda mengemudikan mobil itu ada lampu-lampu itu. Kalau ada sesuatu yang salah dengan mobil kita, maka lampu itu akan menyala. Bahkan kalau ada sesuatu yang sangat serius, maka dia akan blinking, dia akan terus nyala hidup. Misalnya
bensin sudah mendekati sekarat, udah mau habis bensinnya, maka dia akan blinking. Kalau udah lama banget gak ganti oli dan sebagainya, maka ada sesuatu yang menyala. Dan dashboard itu menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang tidak beres di situ. Dan saya yakin sekali firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan kepada kita warning demi warning, peringatan demi peringatan, blinking demi blinking, lampu demi lampu, supaya kalau kita ambil waktu sebentar untuk melihat dashboard kehidupan kita dan kita melihat itu, oh ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka kita bisa mengambil waktu sejenak untuk memperbaikinya. Dan saya rasa ini merupakan momen yang bagus awal tahun untuk melihat dashboard kehidupan kita dan scan jiwa kita, scan roh kita, bukan hanya fisik kita, scan jiwa kita untuk melihat, ups, itu bukan dari Tuhan. Dan itu harus ditinggalkan di 2020 karena tahun 2021 saya mau masuk menjadi manusia yang baru. Dan setiap dari Anda dan saya kita harus belajar untuk sibuk melihat dashboard sendiri. Sibuk berkompetisi dengan diri sendiri. Jangan awal tahun malah sibuk ngeliatin kejelekan orang, sibuk ngeliat dashboardnya orang. Karena itu saya rasa saya sebagai gereja, sebagai pribadi pengen mengambil sebuah sikap, kita gak boleh menghakimi orang lain bahkan di musim pandemi ini. Saya gak peduli orang berkata, oh gereja itu kurang iman lah, gak berani kebaktian, oh gereja itu terlalu sembrono kebaktian. Masing-masing memikirkan sendiri, masing-masing berdoa sendiri. Oh orang itu terlalu berani, orang itu terlalu takut, orang itu terlalu pesimistis, oh dia mah gak berani kemana-mana, oh dia terlalu berani. Sudahlah, setiap orang sudah dewasa, berpikirlah, bertanggung jawablah, ikuti protokol yang ada, dan kalau memang Anda harus lakukan apapun, Anda lakukan apapun. Dan karena sangat mudah di musim ini untuk menghakimi orang lain, sangat mudah untuk melihat kesalahannya orang lain. Dan marilah kita belajar untuk bisa berkompetisi dengan diri sendiri. Karena if you continuously compete with others, kalau Anda terus-menerus berkompetisi dengan orang lain, you might get bigger. Anda mungkin bisa jadi lebih besar. Anda perusahaan, Anda pribadi, Anda berkompetisi dengan orang lain, Anda punya satu jiwa yang kompetitif. Mungkin sebagai perusahaan Anda bisa jadi besar karena Anda pengen mengalahkan dia. Mungkin itu terjadi. Tetapi if you continuously compete with yourself, kalau Anda belajar untuk berkompetisi dengan dirimu sendiri, you will become better. Anda akan menjadi lebih baik, you will become healthier. Anda akan menjadi lebih sehat, karena kan Anda nggak bisa bandingkan kesehatanmu dengan hasil check up-nya orang lain. Anda bisa meningkatkan kesehatanmu dengan membandingkannya dengan hasil check up darahmu sendiri. You will become better, Anda akan menjadi lebih baik. You will become healthier, Anda akan menjadi lebih sehat. You will become stronger, Anda akan menjadi lebih kuat. And you will become wiser, Anda akan menjadi lebih berhikmat. Jadi mari kita ambil waktu sejenak dari 12 disiplin yang ada di dalam Alkitab. Salah satunya adalah prayer, doa. Dan kemudian solitude, mampu untuk menyendiri dan kemudian reflect. Dan kemudian untuk melihat di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya percaya bahwa ada kuasa ketika kita betul-betul merenung dan kemudian melihat potensi ilahi dalam kehidupan Anda dan saya. The more reflective you are, the more effective you will be. Kalau Anda ahli untuk bercermin dalam firman Tuhan untuk kehidupan Anda, maka akan menjadi semakin efektiflah Anda di dalam kehidupan ini. Ketika diam, saya belajar ya, ketika diam, mungkin itu juga merupakan waktu yang baik untuk proses satu hal yang namanya pain atau kesakitan. Ada pain, ada luka dalam hati kita. Luka itu harus diberesin saudara-saudara. Jangan bawa luka yang belum beres masuk ke 2021. Perlu waktu untuk beresin luka di dalam hati orang manusia. Tahun 2020 banyak dari kita kehilangan orang. Saya kehilangan ayah saya. Ayah saya meninggal di tahun 2020 beberapa bulan yang lalu. Apakah saya sedih? Tentu saya sedih. Saya sangat mencintai dia. Saya sangat menyayangi ayah saya. Tapi saya menyadari ketika ayah saya meninggal mungkin karena kesibukan, harus ada kebaktian, penguburan dan sebagainya. Saya harus merawat mama saya. Begitu banyak hal. Ketika dia meninggal saya tidak menangis. Apakah saya sedih? Ya saya sedih. Tetapi saya tidak
saya tidak spend time to grieve. Saya tidak meluangkan cukup waktu untuk berduka. Karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Butuh waktu berbulan-bulan, kira-kira 3 bulan setelah dia meninggal, baru saya bisa merasakan duka yang membuat saya menangis sejadi-jadinya. Mudah-mudahan Anda paham dengan yang saya katakan. Butuh waktu buat saya untuk handle pain. Butuh waktu buat saya untuk bisa mengatasi yang namanya luka, sakit, atau kehilangan. Dan saya mengucap syukur akhirnya saya mengalami itu. Akhirnya saya terlepas, saya bisa mengungkapkan betapa dukanya saya. Karena kalau saya berlagak, tidak ada apa-apa yang terjadi dan terus maju, mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya di depan. Di dalam Alkitab, Yusuf adalah orang yang mampu untuk merawat lukanya, dan sehingga luka itu gak membawa dia masuk ke dalam posisinya yang baru. Sehingga dia bisa menerima ayahnya dan saudara-saudara dengan hati yang terbuka. Karena dia pernah ambil waktu untuk mengatasi pain-nya, lukanya dia. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang gagal padahal luar biasa, Samson, Yoab, bahkan Yudas Iskariot, mereka gagal karena mereka tidak mampu untuk mengatasi pain, luka yang ada dalam kehidupan mereka. Izinkan diri Anda untuk refleks, berkaca sebentar. Kalau mungkin ada luka, Anda perlu bawa kepada Tuhan dan minta itu disembuhkan oleh Tuhan di awal tahun ini. Karena yang saya pelajari dari kehidupan saya, dan mungkin Anda pernah mengalami, unprocessed pain will many times do unknown damage. Luka hati yang gak diproses dengan semestinya akan membawa kepada kerusakan yang lebih parah di depan. Tetapi untuk memproses pain, luka hati itu butuh waktu, butuh bercermin antara Anda dengan Tuhan. Jadi seringkali dalam kehidupan saya menyadari kenapa saya bisa ngomong seperti itu. Mungkin kasar, mungkin penuh dengan kepahitan. Oh, ada pain, ada luka yang belum saya beresin. Dan ketika saya belajar untuk bisa meninggalkan itu di 2020, mungkin ada hal yang lebih baik di 2021 yang bisa saya bawa di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya mau lanjutkan cerita tentang bagasi mobil tadi. Ketika di Bali ada banyak hal yang kita buang, ada makanan yang kita buang di jalanan karena sudah tidak bisa dimakan lagi. Dan kemudian terasa ketika pulang dari Bali menuju Bandung, kendaraan menjadi lebih ringan. Dan ada ruang, tiba-tiba tercipta ruangan demi ruangan untuk benda-benda yang lain. Dan tibalah kami di Salatiga, di Kopeng namanya, dan di situ udaranya mirip seperti Bandung, dingin, sejuk. Dan kemudian di situ istri saya ketemu sama penjual tanaman. Dan mengetahui istri saya lihat tanaman dan menurut dia varian itu belum ada di rumah. Padahal menurut saya varian itu sudah ada di rumah kami. Dia turun dan kemudian dia membeli. Dan kemudian dia bisa taruh di mobil dan kemudian di rumah saya tanam. Sehingga di rumah ada sebuah keindahan, ada benih yang baik yang saya bawa ke rumah. Saya nggak tahu kalau ada pandemi 2 tahun lagi terjadi, amit-amit. Kalau sampai 2 tahun lagi work from home, saya rasa rumah saya sudah jadi hutan. Karena ada begitu banyak tanaman yang di mana-mana, yang istri saya beli minggu demi minggu. Dan ketika saya menyadari itu, saya membawa benih yang baik, saya membawa keindahan masuk ke dalam rumah. Tapi keindahan itu bisa masuk ke rumah saya karena ada ruang di bagasi mobil. Dan itu terjadi, ruang itu ada karena saya meninggalkan banyak hal yang gak perlu di dalam perjalanan saya. Dan kemudian hal yang baik bisa saya simpan untuk dinikmati di kemudian hari. Dan saya rasa sungguh ya, setiap dari Anda dan saya, kita mau belajar hari ini. Gimana caranya? Gimana caranya saya bisa betul-betul merefleksikan kehidupan? Apa yang bisa membantu saya untuk bisa bercermin di dalam kehidupan kita? Dan saya rasa di dalam Alkitab tercatat dengan jelas sekali di Yakobus 5 ayat 16. Therefore, karena itu, confess your sins. Anda dan saya akui dosamu satu dengan yang lain to one another. And pray for one another, dan doakan satu dengan yang lain, so that you may be healed. Refleksi bercermin gak hanya dengan saya pribadi, dengan Tuhan, tapi ternyata untuk bercermin
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saya butuh orang-orang yang baik sekeliling saya untuk kasih tahu saya kalau ada yang salah, kalau ada yang buruk, kalau ada yang gak benar. Dikatakan confess your sin, akuilah dosamu satu dengan yang lain, dan kemudian kamu akan menjadi sembuh. Kalau untuk saya gak tahu dengan Anda, kalau untuk saya, cara terbaik untuk mengecek saya pribadi, saya sendiri adalah di dalam sebuah komunitas. Kalau Anda tergabung dengan care group, syukurlah, Anda butuh komunitas yang baik, yang mencintai Tuhan, yang mau untuk hidup bersama-sama di dalam takut akan Tuhan. Dan seringkali orang mengandalkan hanya cukup hari Minggu dengar firman doang hari Minggu, bagus gak? Ya bagus. Apakah ada gunanya? Tentu saja ada gunanya, karena itu firman Tuhan berkata jangan engkau melalaikan ibadah. Tetapi ada bedanya kebaktian minggu dengan komunitas, itu ada bedanya. Dan kalau untuk saya pribadi, insight happens on Sunday. Pengajaran yang buat saya bilang, wow, oh begitu ya, oh saya belajar sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Insight, pengetahuan, sesuatu yang menginspirasi. Insight happens on Sunday. Hari Minggu saya bisa dapat insight, pengajaran. But change occurs in the community. Tapi saya berubah karena saya dikelilingi oleh cermin, di mana saya memberikan akses kepada orang-orang sekeliling saya untuk berkata, ups, itu bukan dari Tuhan. Ups, jangan bawa itu di 2021. Dan saya rasa sungguh dalam kehidupan Anda dan saya, ketika saya reflect, ketika saya belajar untuk bercermin, reflecting gives me the power to make decisions based on the mission and not the season. Mengajarkan saya untuk, oh mungkin ini musim yang buruk, tetapi ini gak selama-lamanya terjadi. Mengajarkan saya untuk bertanya why, mengapa saya melakukan itu. Mengapa saya ada dalam keluarga, mengapa saya bekerja, mengapa saya melayani Tuhan, why? Bukan karena seasonnya, oh karena musimnya begini saya harus begitu, enggak, why? The mission, why? Saya harus melakukan apapun yang perlu saya lakukan. Jadi usul saya di akhir daripada khotbah saya hari ini, setiap dari Anda dan saya di awal tahun ini belum terlambat, masih minggu yang pertama, Anda melakukan reflection. Reflect, repair, rebound. Sekali lagi, reflect, merefleksikan, merenungkan, diam sejenak, repair, apapun yang perlu dibetulin, apapun yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Rebound, kembali, rebut kembali kemenangan, rebut kembali bola itu, rebut kembali arah kehidupan, destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya ingin semuanya ulangi. Kalau Anda bisa ketik di chat, Anda ketik reflect, repair, rebound. Refleksikan, lihat sejenak, bercermin, perbaiki apapun yang perlu diperbaiki, dan rebound, raihlah kembali kehidupanmu yang dari Tuhan. Dan saya ingin akhiri dengan dua nasihat. Kalau Anda mengizinkan saya untuk memberikan nasihat pagi ini. Don't make a permanent decision. Jangan buat keputusan yang permanen in a temporary season, dalam musim yang temporer, yang gak pasti, yang gak menentu. Jangan membuat keputusan yang definitif, yang permanen di tengah situasi yang fluktuatif. Karena kadang-kadang keputusan yang permanen itu yang nantinya menjadi belenggu dalam kehidupan Anda dan saya di masa ke depan. Karena change, perubahan itu pasti terus-menerus terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Nasihat yang kedua di pagi ini, don't be too busy rebuilding yesterday that you cannot build tomorrow. Jangan terlalu sibuk untuk ngurusin yang telah lalu, sehingga Anda nanti gak punya energi untuk ngurus tahun 2021. Jangan terlalu sibuk untuk mencoba membangun apapun yang memang sudah tidak ada di 2020, tapi 2021 ke depan masih panjang dalam kehidupan Anda dan saya. Dan izinkan saya akhiri dengan 2 Korintus 12 ayat 9 yang mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah, ayat ini saya doakan untuk Anda dan saya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Anda merasa lemah? Well, kuasa Tuhan sempurna, kuasa Tuhan cukup, anugerahnya cukup dalam kehidupan Anda dan saya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Turun menaungi aku dipakai kata rest upon me. Dan kalau
kuasa Tuhan bisa rest, bisa menaungi kita, bisa diam di dalam kita, itu adalah result, merupakan hasil daripada kemampuan kita untuk rest in Him. Kemampuan kita untuk beristirahat, untuk bercermin di dalam Dia, sehingga damai sejahtera Dia itu bisa rest upon me, bisa diam dan tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Church, 2020 is not your life. Hidupmu gak tergantung dari 2020. Build a new one in 2021. Buat hidup yang baru. Jadilah manusia yang baru di 2021. Bapak Surgawi, aku berdoa semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat. Yang sakit sembuh, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa 2021 kami masuk tahun yang baru sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Ajar kami untuk bercermin dari pengalaman 2020 sehingga kami bisa menjadi gatekeeper, menjadi orang yang menjaga pintu gerbang kehidupan kami, untuk kami bisa sortir, kami bisa betul-betul filter apa yang boleh masuk, apa yang tidak, dan apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dimantapkan 2021. Biar umat Tuhan semuanya terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka pegang berhasil. Sama-sama kita ambil roti di tangan kita. Tuhan Yesus, kami percaya akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami hari ini mau melakukan perjamuan kudus di awal tahun, menyatakan bahwa di tahun 2021 kami akan menjadi pribadi yang utuh. Karena Engkau dipecah-pecahkan bagi kami supaya kami memperoleh keutuhan. Sama-sama kita makan dengan pengucapan syukur. Kemudian Dia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu." Bapa Surgawi, kami berdoa sepanjang 2021. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kami semuanya. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami terima darah-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Engkau dimuliakan, Engkau dibesarkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Apapun yang kami pegang ada di dalam segala favor kemurahan dari Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church. God bless us all and have a great new year. God bless us all. Saya percaya saudara diberkati sekali oleh sermon dari Pastor Sammy, dan kita mau sama-sama melakukannya dalam setiap kehidupan kita supaya kita semakin diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Saya minta saudara semua untuk bisa tulis pokok-pokok doa saudara dalam chatboard. Saudara bisa bikin di YouTube chatboard ini, saudara bisa tulis di situ dan kita akan sama-sama berdoa untuk saudara. Saudara juga bisa masukin semua permintaan-permintaan doa saudara lewat Linktree yang ada di IFGF BDG di Instagram. Saudara juga bisa masukin itu lewat nomor hotline, lewat email yang tertulis di layar. Saudara bisa masukin lewat situ. Kita sangat-sangat suka untuk berdoa untuk saudara, dan kita sangat-sangat rindu untuk dengar kesaksian demi kesaksian di mana doa dijawab. Amin. Saya juga sekalian mau kasih pengumuman bahwa selama bulan Januari ini gereja hanya akan ada ibadah lewat online, dan onsite akan kita mulai kembali ketika kondisi Bandung jauh lebih kondusif dan jauh lebih aman, sehingga kita semua bisa aman dan nyaman untuk datang kembali beribadah onsite. Happy Sunday Church, sampai ketemu minggu depan. God bless you all.